Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rifat Taha. Di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan keempat yang berjudul mutu kualitas produk. Tapi sebelum itu perkenalkan kembali dengan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Rifat Taha dengan NIM 233830511078 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Oke teman-teman, di sini pada pertemuan pada yang keempat hari ini kita akan membahas tentang mutu kualitas produk. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mutu kualitas produk. Jadi mutu kualitas produk itu adalah tingkat baik buruknya dari suatu produk dalam memenuhi baik itu kebutuhan, keinginan, harapan dan sebagainya terhadap kepuasan dari konsumen gitu ya, yang dimana sederhananya bahwasanya produk tersebut itu dapat dikatakan bermutu ya kalau produk tersebut itu sesuai dengan fungsinya, kalau produk tersebut itu bisa awet atau tahan lama, kalau produk tersebut itu aman digunakan oleh konsumen manapun gitu, atau kalau tampilan dari produk tersebut itu rapi atau menarik dan lain sebagainya gitu. Sehingga dalam dunia bisnis mutu kualitas pada produk tersebut itu sangat penting ya, sangat penting karena bisa memengaruhi kepuasan konsumen dan juga kepercayaan dari customer atau mereka gitu terhadap produk tersebut begitu. Oke. Baik, di sini yang jadi pembahasan pertama kita di sini yaitu adalah paradigma kontemporer manajemen kualitas dan relevansi akademik. Oke, di sini di PPT yang pertama ya kita bahas pembahasan dari paradigma kontemporer manajemen kualitas dan relevansi akademik, yaitu manajemen kualitas bukan lagi sekedar fungsi pendukung dalam operasi industri, melainkan telah berevolusi menjadi strategi fundamental bagi organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah persaingan global yang semakin ketat. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita membahasnya itu kalau kita membahasnya ditinjau dari paradigma kontemporer, itu berarti kualitas pada produk itu dipandang sebagai tanggung jawab dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinannya hingga karyawannya begitu. Hingga karyawannya gitu di tingkat operasionalnya gitu. Sehingga pada pendekatan ini tuh menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan atau yang disebut continuous improvement gitu ya. Ini mana orientasinya itu atau fokusnya itu pada kepuasan pelanggan serta pengelolaan proses yang sistematis dan terintegrasi begitu ya. Oke, lanjut yang di bawahnya, yaitu filosofi kualitas terpadu menekankan bahwa kegagalan produk bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari variabilitas proses yang dapat diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan ya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya suatu organisasi atau suatu industri itu perlu menerapkan adanya pendekatan yang sistematis ya dalam mengelola setiap proses baik itu produksi maupun layanannya, agar penyimpangan pada suatu produk tersebut itu dapat diminimalkan gitu ya. Melalui pengukuran
dari proses kinerja, dari analisis data, serta juga penerapan standar kerja yang jelas begitu. Eh, yang jelas. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu dapat mengetahui sumber permasalahan dan melakukan dan juga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau secara bertahap lah begitu. Sehingga kalau kita membahas itu dalam kerangka atau quality management, pengendalian kualitas itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir produknya, tetapi juga pada seluruh tahapan proses yang terlibat di dalamnya, begitu ya. Oke, lanjut. Yang bawahnya lagi yaitu integrasi alat kualitas dalam kurikulum perguruan tinggi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis yang tajam, fokus pada pengolahan data awal menggunakan bantuan teknologi informasi atau TI atau IT, mencerminkan kebutuhan industri modern akan praktisi yang tidak hanya memahami teori tetapi juga mahir dalam mengoperasikan perangkat digital untuk pengambilan keputusan berbasis data. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah melalui dari pemanfaatan berbagai perangkat lunak pengolahan data, mahasiswa itu dapat belajar bagaimana cara mengumpulkan, mengolah dan juga menganalisis informasi secara sistematis sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan dari suatu kualitas dari produk gitu secara lebih akurat, sehingga keterampilan ini itu menjadi sangat penting dalam mendukung penerapan berbagai alat pengendalian kualitas seperti menggunakan seperti pembahasan sebelumnya seperti menggunakan diagram Pareto, atau bisa juga menggunakan diagram sebab akibat, atau bisa juga menggunakan control charts, atau serta juga bisa menggunakan metode analisis statistik lainnya begitu. Sehingga dengan demikian integrasi teknologi dalam pembelajaran manajemen kualitas itu tidak hanya meningkatkan pemahaman secara konseptual dari mahasiswa itu sendiri gitu, tetapi juga dapat memperkuat kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang sebenarnya begitu ya. Oke, lanjut slide yang kedua, yaitu dengan judul Fondasi Pengumpulan Data, ditinjau dari mekanisme dan strategi desain check sheet. Yang dimana di sini yaitu langkah pertama dalam setiap inisiatif perbaikan kualitas adalah pengumpulan data yang akurat dan juga objektif. Check sheet atau lembar periksa atau bisa disebut lembar periksa merupakan alat yang paling mendasar namun krusial atau penting dalam siklus pengendalian kualitas. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui di sini bahwasanya check sheet itu berfungsi untuk membantu tim dalam mencatat seperti mencatat kejadian, atau mungkin juga dari frekuensi dari kecatatan, atau mungkin dari jenis masalahnya, maupun pola dari ketidaksesuaian baik itu secara sederhana maupun dan juga secara terstruktur gitu ya terhadap dari kualitas produk tersebut gitu. Sehingga dengan alat ini itu data itu dapat dikumpulkan secara langsung di lapangan tanpa adanya proses yang rumit gitu, sehingga informasi yang diperoleh itu bisa lebih cepat ya, pastinya jelas udah pasti, dan juga dapat mudah dianalisis karena datanya udah terkumpulkan gitu ya. Dan juga keunggulan utama dari check sheet ini itu terhadap
apa ya, dari terhadap bagi suatu organisasi atau industri itu pastinya terletak pada kemampuannya yang dapat menyajikan data secara objektif, sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu tidak hanya bergantung pada dugaan saja atau asumsi saja gitu, atau secara hipotesisnya aja gitu, tapi juga didasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi begitu. Sehingga dalam penerapannya desain dari Jackson itu perlu disesuaikan dengan tujuan pengamatan agar data yang terkumpul itu relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan gitu ya. Misalnya checksheet ini itu digunakan untuk mengumpulkan atau mencatat masalah-masalah yang yang ingin ditangani gitu. Misalkan mencatat jumlah produk yang cacat gitu, atau jenis kesalahan produksi pada produk yang diproduksi itu yang sering muncul itu dari mana nih masalahnya gitu. Kita kan bisa menggunakan dari checksheet gitu ya, dikumpulkan kira-kira yang cacat ini apa gitu, yang kira-kira ini yang salah itu apa gitu, apa yang perlu diperbaiki gitu, apa yang perlu intinya ya diperbaiki lah secara bertahap gitu ya gitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tipologi dan karakteristik checksheet. Di mana di sini ada empat tipologi dan karakteristik dari checksheet tersebut. Yang pertama adalah untuk pemeriksaan item cacat, yang dimana pemeriksaan item cacat di sini yaitu mencatat frekuensi munculnya jenis cacat tertentu dalam periode waktu tertentu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya pemeriksaan item cacat di sini itu dapat digunakan untuk mencatat frekuensi munculnya jenis cacat tertentu dalam periode waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah bahwasanya dengan adanya pemeriksaan ini, itu perusahaan itu dapat mengetahui kecacatan apa yang paling sering terjadi gitu. Ya, kecacatan apa yang perlu diperbaiki gitu secara bertahap gitu ya, gitu ya. Lalu yang kedua yaitu diagram konsentrasi defek, ini mana di sini menunjukkan lokasi fisik terjadinya cacat pada sebuah produk melalui representasi visual. Jadi maksudnya adalah bahwasanya bagian yang paling bermasalah dari produk tersebut misalnya ya, yang paling bermasalah dari yang terjadi pada proses tersebut itu dapat diidentifikasi gitu melalui dari checksheet tersebut gitu ya. Nah, dengan lebih mudah gitu, karena semuanya udah terdata nih ya, semuanya udah terkumpulkan nih datanya nih. Oh, yang paling bermasalah di bagian ini. Oh, yang paling bermasalah di bagian ini. Sehingga itu dapat membuat produk tersebut itu ya cacat gitu ya. Lanjut yang ketiga yaitu pemeriksaan penyebab cacat. Jadi menghubungkan kejadian cacat dengan faktor spesifik seperti mesin, operator, atau bahan baku. Jadi maksudnya adalah bahwasanya pemeriksaan cacat itu dapat dipakai untuk menghubungkan munculnya cacat dengan faktor-faktor penyebabnya gitu ya, faktor-faktor penyebabnya secara spesifiknya gitu, seperti mesin, operator, atau bahan baku, agar sumber masalah tersebut itu dapat ditelusuri secara lebih tepat gitu ya, lebih jelas dan juga lebih tepat gitu ya.
Itu. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu pemeriksaan konfirmasi, yaitu memastikan bahwa seluruh tahapan proses atau inspeksi telah dilakukan sesuai standar. Jadi secara umumnya jadi keempat ini bahwasanya pemeriksa konfirmasi itu pastinya ya bertujuannya pasti memastikan ya bahwa seluruh tahapannya itu sesuai lah ya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan standar yang telah yang harus dilakukan ya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan intinya gitu. Jadi secara umumnya dari keempat jenis checkset tersebut itu memiliki karakteristik ya pastinya yang sama lah ya, yaitu karakteristiknya itu ya sederhana, mudah digunakan dan juga efektif gitu dalam mengumpulkan atau untuk mengumpulkan data awal secara sistematis begitu ya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu prosedur pengembangan dan validasi. Yang dimana di sini itu dijelaskan di dalam PPT yaitu proses perancangan checksheet harus mengikuti protokol yang sistematis untuk menjamin validitas data. Tahapan dimulai dengan mendefinisikan masalah atau peristiwa yang akan diamati secara operasional. Selanjutnya periode pengumpulan data harus ditentukan berdasarkan siklus kerja, baik itu harian, mingguan, atau per shift produksi. Setelah formulir dirancang dengan label yang jelas untuk setiap kategori, sangat disarankan untuk melakukan uji coba atau trial period secara singkat gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah hasil uji coba dari checksheet tersebut itu kemudian akan dianalisis untuk melihat apakah formulir checksheet tersebut itu sudah mudah dipahami, apakah kategori data yang dikumpulkan itu sudah tepat, dan juga apakah informasi yang dikumpulkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan analisis gitu. Sehingga jika ditemukan, dapat mudah ditemukan nih kekurangannya itu apa ya, maka jika ditemukan kekurangannya ya dari data yang sudah dikumpulkan, maka dari desain checksheet tersebut itu perlu disesuaikan kembali, baik dari sisi formatnya, istilahnya, maupun kelengkapan kolom pencatatan begitu. Karena tahap ini tuh penting karena checksheet itu kan yang baik ya itu harus mampu menganalisis ya, harus mampu menghasilkan data yang konsisten, akurat, dan juga mudah diolah. Jadi setelah validasi awal itu telah dilakukan, maka petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian checksheet tersebut itu juga perlu diberikan nih arahan agar agar proses pencatatan itu yang dilakukan itu secara seragam nih ya. Jadi bisa lebih valid lagi lah data yang dikumpulkan begitu ya. Jadi dengan demikian perbedaan secara penafsiran antar petugas nih misalkan itu dapat diminimalkan gitu ya, dan juga hasil data yang diperoleh itu bisa menjadi lebih dapat dipercaya gitu ya begitu. Oke, lanjut pada slide yang terakhir yaitu strategi prioritaskan masalah. Itu dari prinsip Pareto dan analisis vital view. Jadi di sini yaitu bahwasanya setelah data terkumpul melalui checksheet, organisasi itu seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk menyelesaikan semua masalah secara bersamaan. Disinilah diagram Pareto memainkan peran strategis dalam membantu manajemen mengidentifikasi masalah
masalah mana yang memberikan dampak terbesar bagi peningkatan kualitas gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah bahwasanya diagram dari Pareto itu didasarkan pada prinsip Pareto, yaitu 80/20, yaitu konsep yang menyatakan bahwa sebagian besar permasalahan yaitu biasanya itu disebabkan oleh sebagian kecil dari faktor utamanya begitu. Jadi kalau kita bahasnya itu dalam konteks manajemen kualitas, prinsip ini itu menunjukkan bahwa sekitar 80% masalah kualitas itu seringkali berasal dari sekitar 20% penyebab utama. Jadi organisasi itu jadi industri atau organisasi tersebut itu perlu memfokuskan perhatiannya itu pada faktor-faktor yang paling berpengaruh atau yang disebut sebagai vital few. Nah, itu dibandingkan dengan faktor lain yang dampaknya itu relatif lebih kecil gitu. Jadi melalui dari diagram Pareto itu, data yang telah dikumpulkan itu kemudian dapat disusun berdasarkan frekuensi atau tingkat yang dampaknya itu dari yang paling besar hingga yang paling kecil begitu ya. Sehingga penyajian data ini biasanya itu ditampilkan dalam bentuk bisa dalam bentuk diagram batang yang disertai dengan garis kumulatif ya, sehingga itu dapat memudahkan manajemen lah ya untuk melihat masalah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Jadi kan dengan adanya diagram batang ya, mana nih yang paling tinggi nih, mana nih yang paling besar nih masalah yang harus diprioritaskan nih, dibandingkan dengan grafik-grafik yang lebih rendah nih, atau grafik-grafik batang yang lebih kecil nih ya. Jadi dengan cara ini tuh baik itu industri ataupun organisasi itu dapat mengalokasikan sumber daya itu secara lebih efektif, dan juga dapat fokus pada penyelesaian masalah yang paling signifikan gitu terhadap peningkatan kualitas begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya sendiri ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin agak kurang dipahami ya, mohon maaf, dan juga mohon maaf dengan segala kekurangan dari penjelasan dan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh saya sendiri. Dan juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semuanya yang menonton video ini ya. Mohon maaf jika saya mempunyai salah terhadap kalian semua, tolong maafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.